Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi nih teman-teman. Di sini nama saya adalah Siva Saif Abdillah dari Prodi IAT, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya akan menerangkan tentang tarikh am dan khos, tikror khos dan am dalam ilmu balaghah atau ilmu mantek. Yang pertama yakni saya akan membahas tentang materi awal dulu, yakni Al-Quran sebagai teks wahyu memiliki dimensi yang linguistik yang sangat kompleks. Dua bidang ilmu yang paling dominan dalam mendeskripsikan kekompleksan Al-Quran tersebut yaitu adalah ilmu balaghah dan ilmu usul fikih. Ilmu balaghah menaruh perhatian pada keindahan gaya bahasa, uslub, termasuk fenomena pengulangan, yakni tikror yang saya bahas tadi. Adapun usul fikih mengkaji lafadz dan sisi cangkupan hukum yang dikandungnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, am dan khos tadi. Atau ada lagi yakni bebas, mutlak maupun terikat, muqayyad. Kajian terhadap kedua dimensi ini lazimnya dilakukan secara terpisah. Para ahli balaghah membahas keindahan tikror tanpa menyentuh implikasi hukumnya, sementara ahli usul fikih menganalisis am dan khos tanpa mendalami aspek estetika pengulangan, padahal keduanya bertemu pada suatu titik yang sama, pemahaman komprehensif atas lafadz Al-Quran. Yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang apa hakikat, bentuk, dan fungsi tikror dalam Al-Quran menurut perspektif balaghah. Yang kedua yakni bagaimana konsep am dan khos, mutlak dan muqayyad dirumuskan dalam usul fikih serta apa implikasinya terhadap pemahaman hukum. Yang selanjutnya yakni bagaimana relasi integratif antara tikror, am, dan khos dalam membangun pemahaman yang utuh atas teks Al-Quran. Yang pertama yakni hakikat. Yang pertama yakni tikror dalam Al-Quran menurut perspektif balaghah. Yakni yang pertama hakikat dan posisi tikror dalam uslub Al-Quran. Dalam khazanah linguistik Arab atau linguistik Arab, nggak tahu. Uslub dimaknai sebagai cara penyampaian gagasan yang khas dan dalam struktur bahasa. Definisi gaya bahasa sebagai cara khas menyampaikan pikiran yang mencerminkan jiwa dan kepribadian penulis. Terus Az-Zarqani memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa uslub Al-Quran merupakan penyampaian wahyu secara estetik dan argumentatif yang tak tertandingi oleh syair, prosa maupun hadis. Para ulama membagi uslub Al-Quran menjadi 3 jenis, yakni yang pertama uslub ilmi berorientasi penalaran dan logika. Yang kedua uslub adabi bersifat imajinatif dan
metaforis. Dan yang ketiga ya ini uslub kitabi yang bersifat retoris dan membangkitkan emosi. Tikror hadir dalam tiga jenis uslub tersebut. Namun yang paling menonjol dalam usul kitabi namun yang paling menonjol adalah uslub kitabi karena kekuatannya mempengaruhi emosi dan kesadaran pendengar. Secara etimologis, tikror berasal dari lafadz karoro yukariru takriron, yakni yang artinya adalah mengulang. Secara lafadz itu mengulang. Dalam balaghah, tikror berarti pengulangan kata atau frasa 2 kali atau lebih dengan tujuan mempertegas, memperindah atau memperkuat pesan. Tikror berbeda dari iddah, pengulangan 1 kali, dari ithab, ungkapan panjang dengan makna pendek. Contohnya tikror itu seperti ketika kamu ketika kamu diberi suatu teguran, seumpama kamu nggak boleh berbuat dosa lah intinya. Terus kamu masih berbuat dosa dan orang itu mengulang lagi, pengulangannya itu berbeda. Seperti kalau kamu yang kedua, kalau kamu pengen nggak sehat, ya udah terus ngombe, seperti itulah contohnya. Itu secara pemahaman kan orang nggak paham kan disuruh toh, tapi aslinya kan itu sebenarnya ngeden-ngedeni untuk yang kedua kalinya begitu. Nakut-nakuti. Yang selanjutnya ya ini B, fungsi dan urgensi tikror. Berdasarkan analisis Az-Zarqashi dalam Al-Kashaf dan Ibnu Ajibah dalam Bahru Madid, tikror memiliki beberapa fungsi utama, yakni ikhtisos atau pengkhususan. Pengulangan kata sobih dalam Quran surat At-Toha mengandung pengkhususan terhadap dua sholat berkeistimewaan, yakni sholat maghrib dan sholat subuh. Ibnu Ajibah menambahkan bahwa kekhususan itu berkaitan dengan waktu malam yang lebih kondusif untuk kekhusyukan. Yang selanjutnya yakni takkid, penegasan. Az-Zarqashi dan Ibnu Ajibah sepakat bahwa pengulangan perintah bertakwa dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 adalah untuk takkid. Perintah pertama menekan pelaksanaan kewajiban, yang kedua menekan penjauhan atau larangan. Yang selanjutnya yaitu istimal, penyeluruhan. Pengulangan hubud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36 dan 38 menurut Ibnu Ajibah merupakan penyeluruhan hukum atas semua makhluk. Yang selanjutnya taklid, peringatan keras, pengulangan atau ancaman
dalam Quran surat At-Takatsur ayat 3-4 berfungsi sebagai peringatan keras tentang kepastian pembalasan. Az-Zarkashi penekanan fungsi menakut-nakuti, sementara Az-Zarkashi menekankan fungsi menakut-nakuti. Namun sementara itu Ibnu Ajibah membagi dua fase. Yang pertama yakni kematian atau alam kubur dan hari kebangkitan. Tikror juga berfungsi sebagai mubalaghah, pengembaraan yang luar biasa, dan ikhtilaf, hal pembeda dua keadaan berbeda. Sebagaimana dalam surat surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 dan 109 atau sampai 109 kalian bisa buka sendiri lah Qurannya. Yang selanjutnya lafadz am dan khos dalam usul fikih. Konsep am yang pertama yakni pengertian klasifikasi. Secara bahasa am berarti cakupan. Secara istilah am adalah lafadz yang menunjukkan jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian dalam satu makna yang berlaku. Golongan Hanafiyah mendefinisikan lebih rinci sebagai lafadz yang mencangkup arti secara keseluruhan, baik melalui lafadz jamak, isim mausul maupun isim syarat. Para ulama usul mengklarifikasikan lafadz am ke dalam 6 kategori ya. Yang pertama lafadz jamak seperti kullu jami', qaffa. Yang paling umum adalah kullu. Ya, lafadz mufrad dengan alif lam jinsiyah seperti al-bay dan al-riba dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Lafadz jamak dengan idhofah yang isim mausul seperti alladzi dan alladzina. Isim syarat seperti man dan ma, serta isim nakiroh yang dinafikan. Ditinjau dari keberadaannya dalam nas, am terbagi yang pertama yaitu am yaruddu, bahi am disertai dengan qarinah mencegah pengkhususan. Yang selanjutnya am bihi khusus, yaruddu bihi khusus disertai dengan qarinah menghapus keumuman. Dan yang selanjutnya am maksus, belum dikhususkan dan tetap berlaku secara umum hingga ada dalil pengkhusus pembeda antara yang satu dan yang lain. Yang terletak pada ada atau tidaknya qarinah yang menyertai. Konsep khos dan mekanisme taksis yang selanjutnya. Khos adalah lafadz yang menunjukkan arti tunggal baik yang menunjukkan jenis insan, macam rojul, perorangan, kolet, maupun isim jumlah pasti salasah, isim jumlah yang lebih dari 3 lah. Setiap lafadz khos menunjukkan pengertian qot'i, pasti dan menutup
kemungkinan interpretasi lain. Apabila bentuk perintah, maka memberi pengertian wajib. Apabila bentuk larangan, maka memberi pengertian haram. Takhsis al-am adalah penjelasan bahwa maksud syari' dari keumuman lafadz hanyalah sebagian satuannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai syaratnya. Salah satunya yakni masyarakat yang bermadzhab Hanafiyah, masyarakatnya mengkhusus harus bersama dengan am dan memiliki kekuatan yang setara. Jumhur ulama berpandangan lebih luas. Takhsis dapat terjadi secara mutasil melalui ihtisan, sifat hoyah atau syarat maupun mufasil, yakni dalil yang terpisah. Ini keterangan dalil yang terpisah. Yang selanjutnya yakni titik temu integratif antara tikror, am, dan khos. Salah satu temuan yang penting dalam kajian ini adalah bahwa tikror dalam banyak kasus berfungsi sebagai instrumen penegasan terhadap pesan yang bersifat am, universal. Pengulangan frasa dalam Al-Quran bertujuan menyadarkan semua golongan manusia tentang nikmat ilahi yang bersifat universal, lita'adud al-mutlak. Tikror dalam kasus ini tidak mempersempit makna, tetapi justru memperluas dan mempertegas jangkauan am dari pesan tersebut melalui repetisi yang terus-menerus melingkup serta aspek nikmat yang berbeda. Takhsis sebagai jembatan tikror dan khos. Misalnya takhsis sebagai jembatan tikror dan khos. Tikror lafzi yang bertujuan ikhtisas memiliki kesepadanan fungsional dengan takhsis dan usul fikih. Keduanya berangkat dari prinsip yang sama, bahwa suatu lafadz yang tampak umum memiliki dimensi khusus yang hanya terungkap melalui pembaca cermat atas konteks. Az-Zarqashi membuktikan hal ini dalam penafsirannya atas Quran surat At-Toha ayat 130, di mana tikror kata sobih mengkhususkan makna ibadah pada dua sholat utama, sebuah proses taksis yang berbasis balaghah, bukan dalil konvensional. Yang selanjutnya tikror maknawi, prinsip am mahsus. Tikror maknawi memiliki keterkaitan erat dengan konsep am mahsus. Kisah Nabi Musa yang diulang di berbagai surah menghadirkan narasi universal am tentang perjuangan kebenaran. Namun setiap pengulangan mengkhususkan aspek tertentu sesuai konteksnya. Ini analog dengan am mahsus. Makna secara lahiriah bersifat umum, namun diarahkan pada
sasaran lebih spesifik melalui korinah kontekstual, persis seperti mekanisme yuradu bihi khusus dalam usul fikih. Kemujizatan Al-Quran, perspektif terpadu. Langsung saja ke kesimpulannya dari materi yang saya siapkan tadi, yang bahasanya sepertinya sangat rumit dan sangat ruwet, sangat sulit dipahami mungkin. Jadi kesimpulannya dari semua tadi, kajian integratif terhadap tikror khos, mutlak, dan muqayyad menghasilkan 4 simpulan. Pertama, tikror dalam Al-Quran adalah teknik teotoris yang secara linguistik berfungsi sebagai penegasan, pengkhususan, dan membangun makna berlapis, bukan pengulangan kosong. Fungsinya beragam, dari takkid, ikhtisos, istimal, taklid, mubalaghah, hingga ikhtilaf. Yang kedua yakni dan khos dalam usul fikih merupakan perangkat analisis yang memastikan setiap lafadz Al-Quran dipahami sesuai jangkauan hukumnya yang sesungguhnya. Mekanisme taksis baik mutasil maupun munfasil menjadi instrumen kritis dalam mengkhususkan keumuman lafadz. Kaidah interaksi mutlak muqayyad melengkapi perangkat ini dengan mempertimbangkan dimensi sifat dan kondisi. Yang selanjutnya ini tikror lafzi yang bertujuan ikhtisos secara fungsional paralel dengan mekanisme taksis dalam usul fikih. Sedangkan tikror maknawi mencerminkan kriteria maksus yang kaya dimensi. Yang keempat yakni pendekatan integratif balaghah usul fikih menghasilkan pembaca Al-Quran yang lebih komprehensif dan holistik, sekaligus menegaskan kemujizatan Al-Quran yang multidimensi, indah dalam retorika, pasti dalam hukum, dan universal dalam pesan. Ya, mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.